Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Dianto Sulaiman, NRP 0819040048, kelas D4 TP4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tugas besar 2 metode merik aliran bolak-balik melewati 4 silinder, di mana tugas besar ini sekaligus menjadi evaluasi akhir semester pada mata kuliah metode numerik praktek. Oke, langsung saja. Pada tugas kali ini kita disuruh untuk mendeskripsikan kasus beserta aplikasinya pada bidang keteknikan. Membuat model domain permasalahan aliran bolak-balik melewati 4 silinder. Aplikasinya pada bidang keteknikan yaitu pada offshore platform. Kasus aliran bolak-balik melewati silinder ini modelkan aliran atau gelombang laut yang melewati offshore structure. Bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan offshore platform di mana terdapat 4 silinder yang menyokong bagian atasnya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan aliran laut yang melewati 4 silinder tersebut. Oke, lanjut. Domain permasalahan. Pertama-tama, untuk membuat simulasinya yaitu membuat box besar, di mana box besar ini memiliki ukuran 30 x 30 x 0,4. Nah, untuk keempat silindernya ini, silindernya sendiri berdiameter 1. Lalu dari center line ke silinder itu berjarak 2,25 D. D-nya sama dengan 1. Lalu untuk sudutnya sendiri yaitu 60 derajat. Setelah membuat box besar dan silinder, membuat box kecil di sekitar silinder untuk mesh refinement dengan geometri ukuran 9 x 9 x 0,4 yang disesuaikan orientasinya dengan sudut 60 konfigurasi 4 silinder. Metode meshing, tipe mesh dan hasilnya. Setelah dibuat desainnya, maka desain tersebut di-compute mesh dan mendapatkan hasil seperti pada gambar di samping. Tipe mesh yang digunakan pada sistem ini yaitu prismatic. Metode mesh yang digunakan pada sistem ini yaitu metode ekstrusi, di mana terdapat 3 dimensi yaitu extrusion 3D, 2 dimensi yaitu netgain 1D, 2D, dan terdapat 1 dimensi yaitu wire discretization. Dan jumlah mesh saya yaitu sebesar 83.739. Ini merupakan hasil dari block mesh. Mendesain kasusnya itu menggunakan software Salome. Next. Mengatur kondisi batas. Untuk mengatur kondisi batas ini memerlukan file U, dan nantinya file U ini nanti akan diedit atau diubah nilai frekuensinya sesuai dengan domain permasalahan yaitu 0,1 dan merubah nilai amplitude menjadi 1. Contoh seperti pada gambar di samping. Lalu membutuhkan file P juga. Nantinya file P ini akan dirubah kondisi depan dan belakangnya menjadi empty seperti pada gambar di samping. Lalu file boundary. File boundary nantinya akan dirubah kondisi depan dan belakangnya menjadi empty, sedangkan kondisi pada silinder 1 sampai 4 itu menjadi wall. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu mengatur kondisi batas pada file control dict, menentukan end time dengan menggunakan formula 10/f yang ada pada domain permasalahan. Untuk mencari end time yaitu 10/f. F saya 0,1 seperti pada domain permasalahan dan didapatkan hasil end time sebesar 100.
Lalu menentukan write interval dan menggunakan formula 1/F kali 20 kali delta T, didapatkan hasil 250 seperti pada gambar di samping. Dan untuk delta T-nya saya menggunakan 0,002. Lalu mengatur kondisi batas pada file control dict, yaitu dirubah nilai CFR-nya pada silinder 1 sampai 4 sesuai dengan sumbunya. Berikut merupakan gambar dari force 1 pada silinder 1 sampai 4. Simulasi kasus. Simulasi kasus ini menggunakan software ParaView. Nantinya akan didapatkan hasil simulasi dari hasil mesh dari silinder tersebut menggunakan software Salome. Berikut adalah animasi aliran bolak-balik melewati 4 silinder. Baik, bisa dilihat pada PPT saya. Oke, next. Di sini merupakan hasil dari plot kontur tekanan, di mana gambar di sebelah kiri ini hasil plot kontur tekanan pada waktu 50. Nah, pada gambar ini alirannya itu masih di kiri dikarenakan ini adalah aliran bolak-balik ya. Nah, pada waktu 50 ini aliran airnya itu masih ada di kiri, sedangkan pada waktu 55 alirannya sudah berada di kanan. Dan ini merupakan hasil dari plot contour vorticity pada waktu 50 dan waktu 55. Membuat grafik. Membuat grafik ini dibantu dengan software Microsoft Excel, di mana data koefisien ini akan diinput ke dalam Microsoft Excel dan didapatkan dari folder post process untuk semua silinder. Kemudian membuat grafik CD terhadap waktu dan CL terhadap waktu. Ini merupakan plot koefisien gaya terhadap waktu pada grafik force 1. Bisa kita lihat di sebelah kiri merupakan plot koefisien force 1 dan di sebelah kanan merupakan plot lifting koefisien force 1. Pada sumbu Y ini merupakan nilai drag koefisien, dan ini merupakan nilai lifting koefisien, dan di sumbu X merupakan nilai waktu atau time. Bisa kita lihat grafik ini naik turun dikarenakan alirannya itu bolak-balik, makanya grafiknya naik turun. Nah, pada sumbu Y ini terdapat nilai maksimum dan minimum. Pada nilai minimum ini negatif dan maksimumnya positif. Bisa kita lihat pada lifting coefficient force 1 ini alirannya dimulai dari main, maka alirannya masuk dari kiri. Jika kalau dimulai dari positif, maka alirannya dari kanan. Next. Ini merupakan plot koefisien gaya terhadap waktu pada grafik force 2. Bisa dilihat pada gambar. Dan ini merupakan plot koefisien gaya terhadap waktu pada grafik force 3. Bisa dilihat pada gambar. Dan ini merupakan plot koefisien gaya terhadap waktu grafik force 4. Bisa dilihat pada gambar. Koefisien gaya paling besar pada grafik saya yaitu terdapat pada silinder 2.
karena nilai CD dan CL lebih besar dari semua silinder yang disimulasikan. Mungkin dikarenakan pengaruh tata letak silinder dan pengaruh gelombang atau aliran arus laut yang pertama kali menghantamnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kata-kata yang tidak mengenakan atau tidak pantas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.